siang dok. Selamat siang dok. Halo dokter Haikal. Siang dok. Waduh, Ini udah wangi Dok, silakan dok. banget ini. Udah makan dok? Kebetulan sudah. Aduh. Tapi wanginya menggoda Bikin ya. lapar lagi Ya, ya, Dok, benar ya. sekali. Dok, ini banyak nih mitos yang berkembang di masyarakat ya. Bahwa kalau makanan yang dibakar ini nggak bagus untuk kesehatan. Tapi yang digoreng juga nggak bagus katanya. Ya, betul sekali. Gitu. Kalau mau dibandingkan sih memang keduanya ada untung lebihnya. Gitu ya. Iya. Nah, tapi yang paling sangat ditakutkan masyarakat, katanya makanan yang dibakar ini bisa meningkatkan risiko kanker. Ini mitos atau fakta, dok? Ini fakta. Fakta? Waduh, kenapa tuh, Karena dok? begini, dalam proses pembakaran ada beberapa senyawa kimia yang Ya. akan timbul baik dari nih kalau arang kena bumbu-bumbu terutama yang mengandung minyak Ya. atau lemak, ini ada senyawa yang akan timbul. Tambah lagi kalau misalnya kita bakar-bakarnya itu daging, Iya. biasanya yang kita bakarkan itu ikan, ayam, daging. Daging, betul. Nah, sumber protein ini kalau kemudian kena api, pemanasan, dan ini suhunya berlebihan, ini pun akan timbul senyawa yang beresiko menimbulkan Kanker. Oh, suhunya sampai berlebihan gitu ya dok. Tapi Ya. kalau misalnya di arang gini kita kan nggak bisa kontrol suhunya Iya. ya dok. Betul Apalagi sekali. sate banyak lemak-lemak. Kalau berlebihan tuh seperti apa ya Iya. dok? Nah, penandanya sebenarnya nomor satu. Kalau boleh, misalnya kita membakar di atas arang seperti Ya. begini, setidaknya jangan sampai pada saat kita membakarnya ayamnya, asapnya kemudian banyak sekali. Asap itu kan Oke. biasanya timbul kalau kita arang bersentuhan Iya. dengan cairan, Betul. terutama yang Minyak lemak-lemak. ya? Ya, Lemak. jadi kalau mau bakar ayam, mungkin kulitnya nggak usah diikutkan. Oh. Kalau mau bakar daging, kemudian dagingnya ini kita pilih yang benar-benar Tanpa lemak. clean, tanpa lemak. Karena lemak itu kan menetes ya. Ya, lemak itu akan menetes yang kemudian menimbulkan resiko itu tadi asap yang ada senyawanya namanya Oh. PAH. Tapi dok, kalau kita ngebakar makanan kayak daging, itu kita masukin bumbu kan. Nah, Apalagi apakah dok, bumbu udah ini diwarna. bisa mengurangi nggak? Nah, bumbu yang dimaksudkan dokter Haikal ini pun macam-macam. Ada yang bumbu kemudian kita sate misalnya ya, Iya. bakar kemudian ada bumbu kita oles-oles. Iya. Nah, pemilihan bumbu ini juga harus hati-hati. Kalau kita milih bumbunya yang terlalu berminyak, Iya. yang berminyak alias berlemak, itulah yang kemudian beresiko menimbulkan senyawa tadi yang namanya Iya. PAH. Oh gitu. Jadi pemilihan bumbunya Iya. harus hati-hati. Nah dok, beda gak antara kita membakar di atas arang dengan langsung di atas kompor? Beda. Beda. Lebih Beda. resiko mana nih? Lebih beresiko yang arang. Oh gitu. Karena nggak Gitu. bisa dikontrol Ya, suhunya betul dok? sekali. Lebih beresiko yang arang. Keduanya sih memang yang tadi. Kalau Iya. memang ternyata kemudian ada olesannya Iya. atau kemudian lemak-lemak dari bahan makanannya ini sendiri jatuh gitu ya, dan kemudian ini menimbulkan asap. Nah, inilah kemudian Iya. yang kita hindarkan. Kalau ini nih dok, misalnya ini kan kulitnya udah agak hitam gitu, itu harus gimana dok? Konsumsinya apa di potong dulu yang- terus dimakan bagian dalamnya, Betul. itu lebih aman nggak dok? Yang hitam ini katanya lebih enak nih dok. Iya. Tapi resikonya lebih menyeramkan Oh, gitu ya. ya. Jadi sebaiknya memang dipotong-potong, Potong, ya. dibuang. Jadi kita nggak usah konsumsi yang sudah menyerupai arang. Iya. Oke, dok masih ada mitos atau fakta selanjutnya nih dok. Katanya makanan yang dibakar ini lebih sehat dibandingkan yang digoreng. Mitos atau fakta nih Nah. dok? Ini fakta. Fakta. Jadi lebih dengan sehat dibakar. dengan catatan proses pembakarannya pun juga kita harus perhatikan tadi Oke. hal-hal yang memang prinsip supaya tujuan kita mendapatkan makanan yang lebih sehat Ya. melalui proses pembakaran, ini kita bisa kurangi resikonya yang kita takutkan Oke. tadi terhadap cancer ya Ya. atau kanker. Kalau digoreng ya kita kan otomatis ekstra minyak. Iya. Minyak itu kita kenal dengan sumber lemak yang jenuh. Jadi kalau dibakar memang lebih sehat dibandingkan digoreng dok Ya, ya. betul Tapi sekali. perhatikan suhu dan cara pembakarannya kali ya. Ya, betul. Oke. Dan banyak juga nih dok makanan-makanan misalnya kayak sate kambing dan yang berlemak-lemak itulah terutama pokoknya lebih enak Iya. dibakar kan dok. Nah itu gimana dok? Ya, kembali lagi kita pilihlah yang lean alias tidak terlalu berlemak. Ya, Iya. kalau ayam kulitnya tidak usah disertakan, lebih baik sebenarnya ikan. Jadi gini, ikan itu kan mudah matengnya. Iya. Iya. Dengan demikian kita paparan panasnya tidak terlalu lama, karena kalau Oke. paparan panasnya terlalu lama, otomatis ini suhu yang kabarnya sih di atas Iya. kurang lebih di atas 100 derajat Celcius, Iya. kurang lebih sekitar 140 sampai 150. Inilah yang menyebabkan tadi senyawa-senyawa ini timbul. Oh gitu. Nah dok,
ini berikutnya nih, ada mitos atau fakta bahwa makanan dibakar sebabkan asam lambung naik. Mitos atau fakta, Dok? Ini mitos. 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 Oh. Tetapi ya faktanya kalau makan makanan yang dibakar, kemudian ini adalah daging. Daging sapi contohnya ya. Daging sapi ini kan sifatnya seratnya cukup tinggi. Jadi dia akan bukan mudah, tapi dia tinggal di dalam lambung cukup lama. Oh, agak sulit dicerna kali ya. Bukan sulit dicerna, lama. Jadi dengan lama kemudian orang-orang yang sensitif asam lambung ini bisa beresiko naik. Oh, nah kalau gitu andai kata terlalu lama kontak dengan lambung, apa selain meningkatkan asam lambung, apakah juga bisa meningkatkan risiko kanker tadi, Dok? Oh ya, kalau tadi yang dimakan sama item-itemnya gini, Dokter Haikal. Atau biasanya kalau musim panas tuh mulai ya, anak-anak muda atau mungkin keluarga besar kumpul, ayo bakar-bakar gitu ya. Tahun baru, Dok, belum tahun baru kan. Iya, dan biasanya juga musim panas datang gitu ya, mulai bakar-bakar, ambil arang, dan ini makin berasap, makin sedap ya. Padahal asapnya tadi itulah yang resikonya dekat sekali terhadap beberapa kanker, terutama kanker paru-paru. Oke, mitos atau fakta selanjutnya nih, Dok. Katanya makanan yang dibakar ini mengandung hidrokarbon dan partikel berbahaya. Fakta atau mitos? Fakta ya. Fakta. Tadilah yang disebut-sebut bahwa asapnya itu mengandung PAH, kemudian bahan makanannya sendiri karena ini bentuknya daging yang tinggi protein. Ini pun kalau pemanasannya berlebihan ini yang mengandung HCA namanya. PAH dari asap, HCA dari bahan makanannya komplit sudahlah. Ini kalau berlebihan dan sering kita konsumsi, kita beresiko sekali untuk memicu kanker. Tapi, Dok, ini kan sebenarnya lebih sehat nih daripada digoreng. Terus gimana, Dok? Jadi kalau misalnya terlalu matang juga bahaya. Gimana untuk memastikannya, Dok? Gini, Dok, apakah kalau daging yang kita bakar ini supaya lebih cepat matangnya kita potong kecil-kecil atau betul gimana? Sekali. Banyak sekali tips-tips yang bisa kita lakukan untuk mengurangi resiko-resiko tadi. Salah satunya potong kecil-kecil, tujuannya supaya cepat matang. Betul. Yang kedua, rendam dulu. Rendam dulu dengan bumbu, dengan bumbu. Kemudian tiriskan, kita hindarkan. Kemudian tadi tetesan-tetesan airnya. Materi bahan untuk merendamnya pun harus kita pilih yang sealami mungkin. Misalnya bawang putih, bawang bombay ya, Dokter Sila. Jadi kita pun dapat antioksidan dari bahan-bahan tadi. Jadi melindungi. Mungkin dihindari minyak-minyak. Betul sekali, karena ternyata sampai saat ini memang belum jelas apa yang berpengaruh, tetapi dengan kita melakukan perendaman, persiapan lebih dahulu, ini mengurangi 90% tadi pembentukan bahan-bahan senyawa kimia yang berbahaya tadi. Wah, ternyata memang makanan yang dibakar ini juga sehat, tapi hati-hati ya. Betul sekali. Dan setelah ini nih, kita masih bahas tentang mitos fakta seputar makanan dibakar. Dok, nih, mitos atau fakta, Dok ya, bahwa kalau kita makan makanan dibakar seperti daging, sebaiknya pilih daging yang tidak mengandung banyak lemak. Mitos atau fakta? Ini fakta. Tadi kan kita sudah bicarakan bahwa pilihlah daging yang kurang lemaknya. Atau biasanya kalau di supermarket bilangnya lean gitu ya. Atau daging tak berlemak. Seperti badan saya, Dok ya. Wow. Boleh tuh sekalian ya. Atau juga kalau ayam ya tadi kulitnya ya. Kulitnya. Karena memang resiko tadi bukan karena makanan yang dibakar, tapi justru karena daging. Sumber protein inilah yang memicu kemudian timbulnya saat-saat yang PAH, HCA tadi yang kita sudah sebut-sebut itu. Karena protein. Karena beda lagi kalau kita bakarnya adalah sayur. Kalau ada, sayur Dok, gimana? Ada. Kadang-kadang kalau yang pesta adat ya? Bukan juga, apa namanya, barbekyuan gitu ya, kumpul-kumpul, kemudian bakar-bakar kan kadang ada potongan sayur yang kemudian ikut dibakar. Itu bahaya nggak tuh, Dok? Untuk item-itemnya bahaya. Tetapi kalau misalnya resiko terhadap kanker ini lebih jauh minimal dibandingkan daging atau sumber protein. Gitu. Aduh, enak banget nih tangan Dokter Haikal. Item-itemnya nggak boleh ikut loh, Dokter Haikal. Harus dibuang. Ini masih ada mitos atau fakta berikutnya nih, Dok. Katanya sebaiknya membakar menggunakan api kecil atau api yang tidak langsung pada makanan. Ini mitos atau fakta, Dok? Sebaiknya begitu. Jadi ini fakta. Ya.
Karena kalau menggunakan api kecil, kemudian tadi dipotong-potong, kita kan sebenarnya meminimalisir lamanya paparan terhadap suhu. Karena suhu yang berlebihan tadilah yang kemudian memicu protein ini akan senyawanya kemudian timbul tadi, dokter. Dok, tadi kan katanya yang berbahaya asapnya nih. Nah, tapi kan kita nggak bisa menghindari asap kan? Nah, bagaimana nih untuk menghindari asap yang berlebihan ketika kita bakar makanan? Kita harus minimalisir, karena yang saya sampaikan tadi, resiko terbentuknya PAH yang kemudian dekat sekali dengan pemicu kanker paru-paru. Ini kalau datangnya antara api dengan sesuatu yang berlemak. Makanya kalau melakukan perendaman kemudian pakai air itu sih minimal ya. Tetapi kalau yang berlemak, makanya tadi harus disingkirin tuh daging yang berlemak, kulit ayam, karena yang berlemak ini atau minyak. Kadang-kadang margarin mungkin ya kita oles-oleskan, inilah kemudian yang memicu biasanya kan asapnya langsung dan makin berasap makin rame gitu ya, Dok. Nah, inilah dan terhirup asapnya sedikit aja ya, Dok. Sedikit kalau aja dan misalnya pekerjaannya nih masyarakat memang tukang sate gitu, itu bagaimana Dok? Nggak mau pakailah pelindung. Pakai pelindung ya, berarti penting ya, Dok ya. Dok, untuk yang hitam ini nggak boleh berarti dimakan harusnya jangan ya, dibuang aja ya. Jadi mungkin masyarakat juga perlu tahu bahwa bukan kemudian makan ini besok kena kanker, enggak, karena ini adalah pemicu. Maka itu aturlah jaraknya, tidak terlalu sering makan makanan yang dibakar. Kalaupun memang ini doyan sekali, kemudian menghindari gorengan, makanan yang digoreng, item-itemnya ini jangan dimakan. Tapi dagingnya masih aman ya? Boleh dong. Nah, frekuensi makan makanan yang dibakar tuh berapa kali, Dok? Ya, boleh sering nggak apa-apa. Boleh. Ini catatan tadi ya, saat-saat yang hitam-hitam jangan dimakan, jangan sampai berasap. Memang sih beberapa tips bisa kita lakukan, seperti setengah matang, bikin setengah matang dulu, misalnya taruh di microwave, kemudian direndam dulu dengan bumbu-bumbu. Ini kan biasanya proses perendaman ini juga ikut mematangkan, gitu. Jadi kita tidak perlu berlama-lama di atas bara api. Tapi untuk pemirsa nih mungkin yang di rumahnya tidak ada microwave, mungkin ada cara lain nggak, Dok? Untuk direndam tadi direndam setidaknya setengah jam. Nah, bagaimana kalau kita melakukannya di atas teflon? Bahan teflon. Tidak apa-apa. Kalau di atas teflon berarti kita bisa meminimalisir asap. Tetapi kita juga harus mencegah tadi teflon kan tidak menghindarkan kita kemudian terjadi hitam-hitam gini ya, bisa tetap terbentuk ya walaupun pakai teflon. Nah, inilah yang harus kita hindarkan. Nah, Dok, apa nih masyarakat ingin tahu, Dok ya, bedanya antara makanan yang dibakar dengan yang dipanggang atau di grill? Kalau grill itu berarti dibakar. Grill dibakar. Seperti sate ya? Iya. Tapi kalau dipanggang itu biasanya masuk ke dalam oven. Itu dipanggang. Jadi yang lebih aman tuh yang mana, Dok? Untuk menghindari asap sih lebih aman yang dipanggang gitu ya. Tapi dipanggang pun tidak menutup kemungkinan tadi karena proses pemanasan ya yang berlebihan yang timbul yang namanya HCA, beresiko terhadap kanker usus besar dan juga prostat kabarnya ya, dekat sekali. Mungkin masyarakat masih penasaran nih, HCA ini nih bisa adanya nih di makanan seperti apa aja sih, Dok, yang proteinnya tinggi? Itu kalau sayur-sayuran berarti enggak, karena sayur-sayuran kan ada yang mengandung protein, ada yang rendah sekali ya. Jadi bagi masyarakat yang nggak punya microwave bisa menggunakan bahan teflon ya, atau wajan bisa, Dok? Itu namanya jadi bukan memanggang lagi. Bukan menggoreng ya. Atau oven yang ditaruh di atas kompor. Ya, bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Intinya menggoreng, memanaskan, panggang. Kalau sudah ada timbul hitam-hitam, kemudian yang kita olah itu adalah bahan makanan yang proteinnya tinggi. Nah, ini hitam-hitamnya buanglah. Nah, jadi pemirsa, supaya lebih aman, maka perhatikan cara membakarnya dan lebih baik menggunakan bahan teflon, Dok ya. Betul. Dan kalau yang hitam-hitam ini dibuang ya, agar tidak bisa menimbulkan dampak negatif untuk kesehatan seperti meningkatkan risiko kanker ya. Dan kalau misalnya ada yang berlemak gini lebih baik jangan dimakan ya, Dok ya. Terus makanan olahan nggak boleh, Dok ya? Nah, yang begini ini kan bahannya sudah bentuk olahan gitu ya. Sebaiknya sih bahan makanan olahan saja harus kita hindarkan. Banyak sekali resiko-resiko penyakit yang timbul, apalagi kalau ini dibakar. Terima kasih, Dokter, penjelasannya. Terima kasih, Dokter Haikal. Terima kasih, Dokter.
kasih.